Demi mencegah penyakit asam lambung kambuh, orang dengan penyakit MAH dituntut untuk tidak sembarangan memilih makanan dan minuman. Selain itu, ada beberapa pantangan yang juga perlu dihindari untuk mencegah asam lambung naik dan semakin parah. Sakit MAH sering dialami oleh orang yang hobi menunda waktu makannya. Akibatnya, perut biasanya akan terasa sakit akibat asam lambung yang naik. MAH bukanlah penyakit khusus, melainkan kumpulan gejala yang menandai suatu penyakit yang berakibat naiknya asam lambung. Salah satu pemicu kenaikan asam lambung berasal dari konsumsi makanan dan minuman harian. Bila Anda memiliki masalah MAH dan penyakit asam lambung, sebaiknya hindari berbagai pantangan untuk mencegah kekambuhan gejala penyakitnya. Berikut adalah daftar 5 pantangan makanan dan minuman pemicu asam lambung bagi Anda yang memiliki MAH. Yang pertama adalah makanan dengan kadar lemak yang tinggi. Salah satu jenis makanan pemicu asam lambung naik adalah makanan yang mengandung banyak lemak. Lemak memang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi dalam jumlah yang wajar. Sementara itu, konsumsi makanan tinggi lemak dalam porsi yang terlalu banyak ternyata bisa memicu gejala MAH. Hal ini dapat terjadi karena lemak melemahkan otot pada katup kerongkongan atau esofagus di bagian bawah. Ini bisa menyebabkan kerongkongan mudah terbuka, sehingga memicu asam lambung naik ke kerongkongan. Alhasil, timbullah gejala berupa nyeri dan sensasi terbakar pada dada atau yang disebut dengan heartburn. Juga, makanan tinggi lemak dapat merangsang pelepasan kolesistokinin. Kolesistokinin yaitu hormon yang memicu mengendurnya katup kerongkongan, sehingga asam lambung bisa naik. Di sisi lain, makanan yang mengandung banyak lemak juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna. Akibatnya, pengosongan organ lambung berjalan lebih lambat, sehingga memicu produksi asam lambung berlebih. Bagi teman-teman yang ingin mengendalikan kenaikan asam lambung, perlu membatasi makanan dengan kadar lemak yang tinggi. Contohnya seperti susu tinggi lemak dan produk olahannya. Daging merah, seperti sapi, kambing, dan domba. Gorengan dan makanan lainnya yang digoreng. Makanan manis, seperti kue, es krim, dan lainnya. Yang kedua yang mengandung kafein. Mungkin Anda sudah pernah atau sering mendengar bahwa orang yang memiliki MAH tidak dianjurkan untuk minum minuman berkafein, seperti kopi, apalagi dalam jumlah banyak. Bahkan, sebisa mungkin sebaiknya hindari kafein atau membatasi asupannya guna mencegah gejala MAH bertambah parah. Pasalnya, kafein dilaporkan dapat melemahkan otot pada katup kerongkongan bagian bawah. Akibatnya, asam lambung pun bisa naik kembali ke kerongkongan dan memicu gejala yang mengganggu. Selain melemahkan otot esofagus, kafein juga dapat merangsang lebih banyak sekresi asam. Alhasil, hal ini dapat menyebabkan peningkatan hormon gastrin, yaitu hormon yang berfungsi merangsang lambung untuk menghasilkan asam lambung. Oleh karena itu, kafein masuk dalam daftar pantangan makanan dan minuman bagi orang yang mengalami penyakit asam lambung. Ada beberapa makanan dan minuman berkafein yang mungkin perlu Anda hindari atau kurangi, antara lain coklat, teh berkafein, kopi, minuman berenergi, dan minuman bersoda. Yang ketiga adalah makanan yang pedas. Sudah bukan rahasia umum lagi, bila makan makanan pedas bisa berujung pada sakit perut, mules, bahkan diare. Umumnya, rasa pedas dari suatu makanan berasal dari cabai. Cabai mengandung zat yang disebut capsaicin di dalamnya, yaitu ekstrak alkaloid yang memberikan rasa pedas pada cabai. Selain memberikan rasa pedas, capsaicin juga bisa memperlambat kerja sistem pencernaan. Bila hal ini terjadi pada orang yang sakit MAH, tentu gejalanya akan lebih buruk lagi, mengingat proses pencernaannya memakan waktu lebih lama. Sementara itu, ketika gejala MAH dirasakan, makanan yang telah dikonsumsi tidak boleh berada di sistem pencernaan terlalu lama. Pasalnya, semakin lama makanan bertahan di perut, semakin meningkat pula risiko asam lambung naik. Akibatnya, butuh waktu yang lebih lama untuk pulih dari gejala MAH,
seperti mules, sakit perut, hingga sensasi terbakar akibat asam lambung. Yang keempat adalah makanan yang mengandung alkohol. Sama halnya dengan kopi dan soda, minuman beralkohol, seperti bir atau anggur, juga dapat berkontribusi sebagai penyebab munculnya MAH. Mengapa demikian? Konsumsi minuman beralkohol berulang kali dan dalam jumlah yang banyak dapat mengiritasi hingga mengikis lapisan perut. Akibatnya, lapisan perut lebih rentan terhadap asam lambung, yang membuat perut lebih sensitif terhadap asam. Selain itu, bir dan anggur juga dilaporkan dapat meningkatkan jumlah produksi asam lambung. Oleh sebab itu, alkohol menjadi pantangan makanan dan minuman untuk orang yang mengalami sakit asam lambung karena berbahaya bagi sistem pencernaan. Yang kelima adalah buah sitrus, dan makanan yang memicu gas berlebih. Buah-buahan sitrus, seperti jeruk, apel, maupun jeruk bali memang mengandung vitamin C yang tinggi dan baik bagi kesehatan. Di lain sisi, konsumsi buah-buah sitrus ternyata disebut dapat memicu naiknya asam lambung. Menurut penelitian yang dimuat dalam The Korean Journal of Gastroenterology, pantangan makanan untuk penyakit asam lambung ini dapat memicu sensasi terbakar. Dari sekitar 382 peserta yang mengeluhkan rasa terbakar pada dada sebagai gejala MAH, sebanyak 67% dari peserta mengalami keparahan gejala setelah mengonsumsi jeruk. Ada kemungkinan bahwa jumlah asam yang terkandung dalam buah sitrus dapat melemahkan otot esofagus, sehingga asam lambung lebih mudah naik. Adapun buah-buahan dan sayuran yang dapat memicu gas berlebih bagi penderita asam lambung, yaitu durian, anggur, sayur kol, dan ubi jalar. Itulah 5 jenis makanan yang menjadi pantangan para penderita penyakit asam lambung. Agar teman-teman tetap dapat menikmati makanan tersebut, terutama buah-buahan dan sayuran, makanlah makanan tersebut setelah makan, dan makanlah sedikit saja dan tidak berlebihan. Selain itu, pastikan penyakit asam lambung teman-teman tidak berada pada fase yang sangat parah atau kronis. Karena kalau masih berada pada fase sangat parah, sebaiknya makanan atau minuman tersebut dihindari terlebih dahulu. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada rekan-rekan atau saudara teman-teman semua. Semakin banyak dibagikan maka semakin banyak teman-teman kita tahu dan terbantu. Jangan lupa berbagi komentar, berupa makanan dan minuman apa saja yang bisa dimakan atau menjadi pantangan penderita asam lambung di kolom komentar. Terima kasih.